keselamatan Tuhan. Untuk itu Bapa, ampuni kami semua dan layakkanlah kami ketika kami mendengarkan bacaan renungan pagi. Kiranya kami akan dikuatkan, kami akan setia berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Februari tahun 2021, judul renungan kita pada pagi hari ini, hukum kasih dituliskan dalam hati kita. Yeremia 31 ayat 33 dan 34 berkata, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kamu, kaum Israel, sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Keterangan. Pekerjaan kekristenan dimaksudkan bukan untuk mengurangi nilai hukum Allah di dunia ini, bukan mengurangi sedikit pun dari derajatnya yang kudus, melainkan hendak menulis hukum itu dalam pikiran dan hati. Apabila hukum Allah ditanamkan dalam jiwa orang yang percaya, ia pun sedang menghampiri hidup yang kekal oleh jasa-jasa Yesus. Tujuan Injil dipenuhi apabila maksud yang besar ini sudah tercapai. Pekerjaannya dari zaman ke zaman ialah mempersatukan hati para pengikutnya dalam suatu roh persaudaraan universal oleh percaya kepada kebenaran, dan dengan demikian menetapkan sistem peraturan dan persetujuan surga dalam keluarga Allah di dunia agar mereka boleh dipandang pantas menjadi anggota-anggota keluarga kerajaan di sorga. Di dalam hikmat dan kemurahannya, Allah menguji laki-laki dan perempuan di dunia ini untuk melihat apakah mereka akan mendengar suaranya dan menghormati hukumnya atau memberontak seperti yang dilakukan iblis. Tujuan Allah dalam memberikan hukum itu kepada bangsa manusia yang sudah berdosa ialah agar manusia oleh Kristus boleh naik dari keadaannya yang hina menjadi satu dengan Allah, agar perubahan moral yang terbesar dapat dinyatakan dalam sifat tabiatnya. Perubahan moral ini mesti terjadi, kalau tidak akan menjadi warga negara yang selamat di dalam kerajaan Allah, karena ia akan mengadakan pemberontakan. Dalam hidup di dunia inilah waktu pengujian dan pencobaan. Malaikat-malaikat Allah mengamati perkembangan tabiat dan menimbang nilai moral. Segenap persoalan itu diselesaikan dalam ini. Apakah ia menurut atau tidak kepada segala perintah Allah? Sudahkah orang yang berdosa itu diubahkan dalam dunia ini oleh jasa-jasa Kristus menjadi seorang hamba yang menurut, agar ia dipantaskan untuk bersatu dengan masyarakat surga? Hukum Allah di dalam hati kita akan menaklukkan kepentingan kita sendiri kepada segala pertimbangan yang tinggi dan kekal. Puji Tuhan karena ada hukum. Puji Tuhan karena ada aturan. Puji Tuhan karena pagi ini kembali kita diingatkan agar benar-benar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan, biarlah hukum kasih, hukum Allah dituliskan di dalam hati kita. Maka dengan demikian lengkaplah sukacita kita dan sorga bersorak karena Dia memiliki umat yang benar-benar mau menuruti semua hukum Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, setelah kami mendengarkan bacaan renungan pagi, kami bersyukur karena Tuhan
memberikan kami aturan agar kami hidup bahagia di dunia ini. Untuk itu Bapa, kami mohon dengan kasih, tanamkanlah aturan ini, tanamkanlah hukum kasih ini di dalam hati kami masing-masing. Dengan demikian, hidup kami akan selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Jadikanlah hari ini sukacita dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah semua usaha pekerjaan dari seluruh anak-anak-Mu di atas dunia ini. Dan kiranya berkat-berkat yang Tuhan janjikan akan benar-benar menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan permohonan kami. Sekali lagi ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.